Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baik, sebelum memasuki ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Kisah hidup seperti apa yang menginspirasi kalian semua? Pasti di sini mempunyai kisah hidup yang menginspirasi. Bisa disebutkan 3 aja. Yang pertama, membuat kita termotivasi untuk tidak mudah menyerah. Yang kedua, mengajarkan kita nilai kerjasama dan ketekunan. Betul. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat kita menyadari bahwa setiap orang berhak diberikan kesempatan untuk sukses jika terus berusaha. Betul sekali ketiga-tiganya. Nah, jadi kita hari ini akan belajar menganalisis ciri kebahasaan teks autobiografi dan struktur teks autobiografi. Karena kemarin kita sudah mempelajari materi teks autobiografi, mulai dari pengertian teks autobiografi, ciri kebahasaan teks autobiografi, dan struktur teks autobiografi. Jadi nanti Ibu akan mengulang sedikit materi terkait teks autobiografi agar kalian semuanya bisa ingat kembali mengenai materi teks autobiografi. Anak-anak semuanya, membaca kisah hidup orang sukses itu seperti kita mengobrol secara langsung dengan mereka. Oleh karena itu, mari kita temukan semangat baru dari pengalaman-pengalaman mereka untuk bekal kita di masa depan. Baik, kita masuki materi teks autobiografi. Apakah Anda yang ingat apa saja yang dipelajari di teks autobiografi? Yang pertama ada pengertian teks autobiografi. Teks autobiografi merupakan tulisan yang berisi pengalaman, riwayat, atau perjalanan hidup mulai dari kecil hingga kondisi sampai sekarang. Jadi teks autobiografi itu menggunakan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya ada apa saja? Struktur teks autobiografi. Struktur teks autobiografi itu ada 4. Yang pertama, pastinya ada judul. Judul itu diambil dari nama si tokoh, atau bisa juga diambil dari inti di dalam teks autobiografi. Yang kedua, ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang keluarga dan latar belakang si tokoh. Yang ketiga, ada bagian isi. Nah, di bagian isi ini berisi latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan si tokoh. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Pada bagian penutup ini berisi hasil karya atau hasil prestasi si tokoh. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada ciri-ciri
Kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan teks autobiografi juga terdapat 4. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama, seperti aku dan saya. Yang kedua, yaitu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini seperti sebelum, kemudian, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu seperti merasakan, memutuskan, memahami, mencintai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada rujukan kata. Rujukan kata ini biasanya seperti ini, itu, tersebut, beliau, dan lain sebagainya. Sampai di sini, apakah bisa dipahami terkait materi teks autobiografi, mulai dari pengertian, ciri-ciri kebahasaan, sampai struktur teks autobiografi? Apakah bisa dipahami? Jika sudah paham terkait materi teks autobiografi, karena kalian di SMA ini diperbolehkan menggunakan HP, maka Ibu mohon kalian membuka HP terlebih dahulu. Jika sudah, kalian membaca teks autobiografi berbentuk kutipan yang sudah Ibu kirim melalui grup kelas kalian, berbentuk file yang berada di halaman 2. Setelah itu kalian menganalisis 4 butir soal yang sudah Ibu kirim melalui grup kelas kalian yang berbentuk tautan Google Dokumen secara langsung dan secara individu. Apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, silakan dikerjakan, dianalisis. Ibu kasih waktu 5 menit. Anak-anak, apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Jika sudah, Ibu mohon kalian semua keluar dari tautan Google Dokumen. Tenang saja, jawaban kalian semua sudah tersimpan di dalam tautan Google Dokumen. Dan Ibu mohon kalian semua memperhatikan ke depan terlebih dahulu. Baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan 4 butir soal dari teks autobiografi tadi, mari kita bersama-sama cocokkan jawaban-jawaban kalian apakah sudah sesuai atau belum. Sebentar, Ibu ambil lembar jawaban terlebih dahulu. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Tuliskan paragraf yang menunjukkan struktur teks autobiografi yang kamu temukan dalam kutipan teks. Jawabannya yang pertama yaitu pada bagian pendahuluan yang berbunyi, namaku Adrian Rizky Putra, lahir di Surabaya pada 11 April 1995 dari keluarga keturunan Tionghoa. Pada bagian pendahuluan ini berisi identitas dasar dan latar belakang penulis. Yang kedua yaitu ada bagian isi yang berbunyi, sejak kecil aku bersekolah di SD Sinar Mulia Indonesia, bla bla bla, hingga hasil berkata lain, aku justru diterima di ITS. Pada bagian ini menceritakan perjalanan pendidikan, perkembangan minat pada komputer, hingga dinamika perjuangan masuk perguruan tinggi. Bagian terakhir yaitu penutup yang berbunyi, meski sempat kecewa, nasihat kedua orang tuaku menguatkanku, bla 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 bla, berharap mampu membagi waktu antara pendidikan dan usaha keluarga. Pada bagian penutup ini berisi refleksi diri, penerimaan terhadap keadaan, dan kondisi penulis saat ini. Apakah sudah sesuai jawaban kalian tadi?
Sekarang kita lanjut nomor 2. Sebutkan minimal 2 ciri kebahasaan teks autobiografi yang terdapat dalam teks. Jawabannya yang pertama, kata ganti orang pertama, yaitu penggunaan kata aku dan ku. Dua kata tersebut menunjukkan bahwa teks ditulis dari sudut pandang pelaku utama. Terus yang kedua, ada konjungsi temporal. Pada teks autobiografi tadi terdapat kata sejak, ketika, dan kini. Kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan urutan peristiwa atau kronologi hidup penulis. Dan yang terakhir yaitu ada kata kerja mental. Penggunaan kata kecewa, berharap, dan ketertarikanku. Kata-kata ini mengekspresikan perasaan atau respon penulis terhadap suatu kejadian. Apakah sudah sesuai jawaban kalian? Mari kita lanjut nomor 3. Apa gagasan atau pesan utama yang disampaikan penulis melalui teks ini? Jawabannya, pesan utama yang ingin disampaikan penulis yaitu mengenai ketangguhan dan bakti kepada orang tua. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegagalan meraih impian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah jalan lain yang memungkinkan kita untuk tetap menjalankan peran penting lainnya, seperti menjaga keluarga. Apakah sudah sesuai jawaban kalian? Jika sudah, lanjut nomor 4. Tuliskan satu hal dari teks yang paling menginspirasimu. Jawabannya, hal yang paling menginspirasi adalah sikap ikhlas dari si penulis yang bernama Adrian dalam menerima kenyataan. Meskipun ia sempat kecewa karena tidak diterima di universitas impiannya, ia mampu mengubah kekecewaan tersebut menjadi semangat untuk berbakti kepada ayahnya yang mulai menua. Ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal pencapaian akademis, tapi juga tentang bagaimana kita menjadi manusia yang berguna bagi orang-orang terdekat. Dari keempat soal tadi, jawabannya apakah sudah sesuai? Baik, jika sudah sesuai, baik, karena kalian sudah selesai mengerjakan 4 butir soal tadi, sekarang Ibu akan bertanya dari salah satu soal yang sudah kalian kerjakan. Sebentar, Ibu ambil lembar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya soal nomor 2. Apa saja ciri kebahasaan teks autobiografi yang terdapat dalam teks tadi? Yang pertama ada kata ganti orang pertama, yaitu terdapat kata aku dan ku. Dua kata tersebut menunjukkan bahwa teks ditulis dari sudut pandang pelaku utama. Yang kedua, yaitu ada konjungsi temporal. Dalam teks autobiografi, konjungsi temporal itu terdapat kata sejak, ketika, dan kini. 3 kata tersebut berfungsi untuk menjelaskan urutan peristiwa atau kronologi hidup si penulis. Yang ketiga, yaitu ada kata kerja mental. Dalam teks autobiografi, terdapat kata kerja mental seperti kecewa, berharap, dan ketertarikanku. Kata-kata tersebut mengekspresikan perasaan atau respon penulis terhadap suatu kejadian. Nah, jadi di dalam teks autobiografi tadi yang sudah kalian baca, terdapat 3 ciri kebahasaan.
Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, yang kedua ada konjungsi temporal, yang ketiga ada kata kerja mental. Jadi hari ini kita sudah mempelajari pengertian teks autobiografi, ciri-ciri kebahasan teks autobiografi, dan struktur teks autobiografi. Selain itu kita juga sudah menganalisis dan mengevaluasi di dalam teks autobiografi. Sampai sini apakah dapat dipahami? Baik, karena kalian sudah paham semuanya mengenai teks autobiografi, Ibu harap kalian dapat mengambil pesan dari teks autobiografi tersebut mengenai ketangguhan dan bakti kepada orang tua, bahwa kegagalan meraih impian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah jalan lain yang memungkinkan kita untuk tetap menjalankan peran penting lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.